Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani. Kita berada di depan duri hitam. Sambil mengelilingi duri hitam kita nih sahabat tani, kita akan memberikan sharing tentang pemupukan fosfat ya untuk pembungaan. Ketika kita memupuk dengan pupuk fosfat sahabat tani, maka hasilnya akan beda dengan kita memupuk nitrogen. Jadi pupuk nitrogen identik dengan pupuk vegetatif ya, masa pertumbuhan. Jadi ketika kita mengocor atau menabur urea misalnya yang kandungannya 40% nitrogen, maka seminggu kemudian akan kita lihat tunas-tunas baru akan muncul ya. Nah, seperti ini. Kita lihat tunas-tunas baru akan muncul. Itu kalau bukan nitrogen. Karena apa sahabat tani? Karena nitrogen ini ketika kita kocor, maka dia langsung diserap oleh akar. Karena dia sudah berbentuk ion. Jadi gampang akar menyerapnya dalam bentuk ion. Tapi berbeda halnya dengan fosfat dan kalium sahabat tani. Kalau kita memupuk pembungaan dengan unsur fosfat dan kalium ini, maka fosfat itu akan bersifat slow release sahabat tani. Sehingga ketika kita menabur pupuk fosfat dalam kanopi pohon kita, maka akan ada jeda waktu 2-3 bulan untuk bisa keluar bunga. Karena apa sahabat tani? Karena sifat pupuk fosfat ini slow release ya. Kenapa slow release? Karena pupuk fosfat tidak langsung tersedia dalam bentuk ion sahabat tani. Karena sifatnya padat itu ya. Jadi dia membutuhkan, fosfat ini membutuhkan bantuan daripada mikroorganisme tanah. Nah, kita kembali lagi kepada organik sahabat tani. Karena mikroorganisme tanah atau bakteri peralut fosfat ini akan membentuk ion dulu, akan mengubah partikel fosfat ini menjadi ion. Ion fosfat baru bisa terserap oleh akar. Itu sebabnya fosfat dan kalium ini, karena dia berbentuk padat, perlu dulu diproses oleh organisme tanah dalam bentuk bakteri ini untuk mengubahnya jadi ion fosfat, sehingga baru bisa dicerna oleh akar. Itulah sebabnya sifatnya slow release sahabat tani, pupuk fosfat ini. Oleh karena itu kita harus mengetahui sahabat tani bahwa dalam berbudidaya durian, ketika kita mau memupuk dengan fosfat ini ya, kita harus tahu juga dosis dan takarannya. Karena apa sahabat tani? Jadi tidak semaunya kita menebar sekian kilo, sekian ini per kanopi kita, tidak. Karena apa? Karena kalau kelebihan fosfat ada akibatnya. Kalau kekurangan fosfat ada juga akibatnya. Jadi kelebihan fosfat sahabat tani justru akan memicu pertumbuhan hormon auksin sahabat tani, sehingga memperpanjang bulu-bulu akar. Jadi apa yang kita harapkan berupa bunga tidak akan keluar. Nah, kita harus mempunyai dosis yang standar, yang tepat untuk menabur atau memupuk fosfat kita dalam rangka pupuk pembungaan ini. Karena apa? Kalau pas dia punya dosis, maka yang akan terangsang keluar adalah hormon sitokinin yang berhubungan sama bunga saudara tani. Oleh sebab itu, dalam rangka itulah kita berbagi men-sharing ilmunya ini saudara tani. Makanya kita harus bijaksana dalam memberikan
pupuk fosfat dalam rangka berikhtiar untuk membungakan pohon kita. Pohon kita di depan ini sudah berusia 32 bulan. 4 bulan ke depan kita akan mempersiapkan untuk buah pembungaan karena sudah berusia 3 tahun ya, bulan Juni ini. Maka bulan Juni kita mulai menebar pupuk fosfat yang tinggi fosfat berupa pupuk profesional ya. 9-25-25. 9 nitrogen, 25 fosfat, 25 kalium. Kita tebar selama Mei Juni, lalu bulan Juli kita memakai kocoran MKP dan boron. Sehingga kita harapkan bulan Agustus akan keluar bunga. Atau kalau kita mau lebih cepat lagi, bulan April, Mei, begitu masuk musim kemarau, kita tabur pupuk profesional 9-25-25 selama 2 bulan, April, Mei. Lalu bulan Juni kita memakai MKP dan boron selama 10 hari sekali, berturut-turut 3 kali atau 4 kali kocor. Maka insya Allah di bulan Juli akan keluar bunga sesuai dengan harapan kita. Apalagi ditambah dengan suasana pada bulan Juli ini, Juni-Juli ini sudah memasuki masa kemarau. Maka pembungaan juga memerlukan panas matahari. Kurang lebih 2 atau 3 minggu ada panas, tidak hujan, maka kita harapkan ikhtiar kita dengan pupuk fosfat ini akan terkabul dalam bulan Agustus. Demikian dulu sahabat tani, apa yang kita sampaikan ini semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi kita semua. Bagi yang terinspirasi, tolong like and subscribe. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.